Oke guys, kita nge-rears lagi nih ya. Kita cari batunya, nih ureter. Ini batunya guys, tuh. Ini di leher ginjal ya guys. Nyekek ginjal. Nah, ini batu bapak-bapak dari Tanjung Selor ya guys. Kayak apa nih Pak batunya Pak? Tajam ya. Nyekek, nyeri. Tanjung Selor guys, beda provinsi. Tanjung Selor di mana Pak? Bapak tahu nggak Pak? Tanjung Selor itu di Kalimantan ini. Barat. Barat. Ya, bersebelahan. Ya batu bapak-bapak lagi. Tajam, keras, kasar. Ureter sempit, sedotan nggak masuk. Jadi kita telanjangan ya, tanpa sedotan. Ini kita pecahin aja jadi pasir. Setelah itu ntar kita pasang digistand. Nah, nanti bulan depan pada saat nyabut digistand, kalau masih ada batu kita bisa sedot-sedot lagi batunya ya. Karena biasanya setelah dipasang digistand, ureter jadi lebih gede Pak. Sedotan bisa masuk. Nah, jadi ini kita yang penting batunya pecah dulu, nggak nyekek dulu. Nggak nyeri dulu ya guys. Oke, ini ada yang spesial. Nah, ini bapaknya faktor resikonya adalah kelainan anatomi ginjal, Pak. Jadi si bapak ini punya kelainan namanya ginjal tapal kuda. Nah, Bapak tahu nggak, Pak? Belum tahu ya, Pak. Tapal kuda itu sepatu kuda, Pak. Yang hurufnya U. Ya. Tujuannya untuk melindungi si kaki kuda, kukunya ya. Biar nggak cepet aus. Kan bentuknya kayak huruf U. Nah, maksudnya ginjal tapal kuda tuh ginjalnya tuh bersatu membentuk huruf U di bagian bawah. Ya, ginjal kiri kanan nyatu. Jadi huruf U kayak tapal kuda. Makanya namanya ginjal tapal kuda. Bahasa Inggrisnya horseshoe kidney. Ya. Itu kelainan bawaan anatomi ya, Pak. Itu meningkatkan resiko terjadinya batu ginjal dan infeksi saluran kencing ya, guys. Kenapa? Karena ginjalnya jadi lebih rendah posisinya dibandingkan ureter. Sehingga urin gampang stasis atau tergenang. Ya. Itu kelainannya jarang, Pak. Ini kita baru sekali dapat tahun kuda nih. Iya, pas di tahun kuda dapat ginjal tapal kuda. Ini batunya lumayan keras, Pak. Keras ini batunya. 1100 HU. Ukuran 1,5 cm ya guys. Keras lihat tuh ya. Batu bapak-bapak nih guys. Tanjung Selor. Terus pas banget bapaknya juga dikuncir kuda rambutnya Pak. Bener, iya. Tahun kuda, rambut kuncir kuda, ginjal tapal kuda. Terus kena batu ginjal kayak sepatu kuda. Lari kencang, biar lari kencang Pak. Tapi kalau ginjal tapal kuda mah nggak bakal kencang larinya juga. Oke guys, batu Tanjung Selor, ginjal tapal kuda, baru berapa menit Pak? Udah pecah. Berapa? 5-10 menit lah ya, nggak nyampe. Tuh, udah pecah guys ya. Tadinya kan di leher nih, tadinya di sini nih guys. Nah, tuh ya nyekek kan, nih, tuh nyekek ya, lihat gak tuh bekas cekekannya tuh. Udah pecah nih, sekarang di kamar ginjal. Udah kedesek. Nah, kalau gini udah tinggal popcorn aja guys. Ya, tinggal popcorn. Jadi laser taruh di tengah. Batunya yang nyamperin ya. Paling kita gerak-gerak dikit aja nih guys. Ya, nggak pakai ribet. Oke. Kita desek aja nih ke kamar ginjal ya. Ini namanya RIRS ya guys. Retrograde intrarenal surgery. Faktor resikonya pada pasien ini ginjal tapal kuda atau horseshoe kidney. Tuh ya. Ini kita jadiin bubuk dulu guys, karena sedotan nggak masuk. Ureternya sempit. Ya nggak masalah ya. Jadi kan banyak jalan menuju Roma ya Kak. Ya Pak ya. Banyak jalan menuju kamar 20 ya, bisa disedot, bisa dicomot,
atau ditangkap, bisa juga dibubuk. Nah, hari ini kita pilih ngebubuk aja. Oke. Bapak mau nanya apa, Pak? RRS? Udah jelas ya. Oke guys, sip. Saya kalau udah beres kita kabarin lagi ya. Nah, kamar nih guys tuh. Ini kamar tengah kayaknya Pak ya. Kalau udah di kamar kita popcorn aja. Nanti batunya nyamperin kita guys. Ya, tuh. Batu Tenggarong. Batu Tanjung Selor Pak. Nah, beda provinsi bisa ya guys. Pakai BPJS bisa guys ya. Kamar 20 guys. Kalau ada rujukan datang ke kamar 20. Kalau nggak ada rujukan, kalau lagi nyeri hebat ke IGD aja guys. Oke guys tuh ya. Oke. Kecilin dikit lagi. Biar jadi bubuk guys. Aman ya guys tuh, ginjal nggak dikenain guys. Ginjal nggak kita ijo-ijoin. Nah, yang diijoin cuman batunya aja. Nah, bentar ya guys. Oke guys. Ya, pakai alat fleksibel WRS. Bisa masuk ke dalam ginjal. Banyak yang sering nanya kalau bayar umum berapa? Ya, nanti bisa diatur lah Pak ya. Yang pasti beda 1.000 sama warung sebelah. Beda 1.000 aja Pak. Oke ya, estimasi puluhan juta ya guys. Nggak sampai ratusan juta. Oke guys, ntar kita kesini lagi. Oke guys, batu Tanjung Selor. Udah jadi pasir, debu-debu intan lihat tuh ya. Nah, kalau udah kayak gini mah bisa keluar sendiri guys. Ya, banyak minum, banyak gerak keluar sendiri. Semprot Pak coba. Biur, nah debu-debu intan ya. Ini karena kita sedotan nggak bisa masuk, jadi kita nggak bisa sedot sekarang guys. Ya, nggak masalah seperti saya sudah bilang tadi ya. Oke guys, tuh udah selesai ya. Ada lagi? Nggak ada ya. Bawah itu tadi udah bawah. Tuh ya guys. Keluar dikit. Oke. Tuh ya, tadinya di sini batunya nih. Di leher. Nah, kita cari batu lain ya guys. Kamar lain. Oh, di sini. Di sini katanya, kata majikan saya masih ada batu guys. Kita lihat. Oh iya bener. Ya, terbaik. Ya, terbaik nih guys. Majikan saya terbaik memang ini. Penuntun arah yang benar ya guys. Nah, ya ini dari kamar bawah nih. Kalau udah di kamar bawah udah kita tinggal popcorn aja. Laser di tengah udah diem aja kita. Ya aman, nggak kena ginjal. Ya sering ditanya tuh guys. Kalau lasernya kena ginjal gimana? Ya jangan Pak, jangan sampai kena. Ya tuh. Makanya kita kan di tengah naruhnya tuh lihat guys. Ginjal di sini tuh. Kita di tengah. Oke, kalau nggak sengaja gimana kalau nggak sengaja? Nah, selama dia masih utuh, nggak berdarah-darah, nggak sampai bolong, nggak apa-apa guys. Ya, tapi ya jangan sampai ya guys. Kita sama-sama berdoa ya. Di setiap operasi RRS kita nggak melukai ginjalnya ya guys. Oke, nah kalau udah di kamar enak Pak, ya emang biasa ngebubuk enakan di kamar kan, nah, daripada di luar kamar ya. Kalau di ruang tamu takut ketahuan tetangga kan, nah ya guys. Oke, Kalau di kamar kan ketutup, kekunci. Iya, nggak maksudnya gini, kalau di kamar tuh dia si batu ini pergerakannya terbatas, nah jadi dia cuma bisa nyamperin si hijau. Ya dia nggak bisa kemana-mana lagi, nggak bisa pindah kamar lain gitu loh. Nah, ya jadi lebih cepet jadi bubuknya ya, maksudnya itu ya guys. Oke, sip, gitu aja ya guys. Nanti kita ketemu di video berikutnya, oke guys. Oke guys, ginjal tapal kuda batu Tanjung Selor udah selesai guys.
Nih, tadinya di sini nyekek nih. Ini leher ginjal ya, guys. Nah, tuh, setelah berapa menit? Setengah jam lah ya. Tuh, jadi pasir. Bersih ya, guys. Tuh. Ya, bersih. Tuh, ya. Oke, bersih. Tuh. Bersih, guys. Aman ya. Sip. Kita mau pasang digistand ya, get wire. Kenapa kita pasang digistand? Nah, jadi indikasi pasang digistand nomor 1, ureter sempit ya, guys. Taunya dari mana sempit? Sedotan nggak masuk. Yang kedua adalah batu yang kompleks, batu yang besar. Ya, batu kompleks ini termasuk kompleks ya, karena ukurannya 1,5 cm, keras lagi. Oke, terus yang ketiga apalagi guys? Ada infeksi saluran kencing ya, ada kenaikan kreatinin ya, atau penurunan fungsi ginjal ya. Jadi itulah gunanya digistand. Nah, ini kita lihat ya. Oke guys, ya tadi sempit ureternya nih, nggak bisa masuk sedotan. Untungnya kita masih masuk flexible WRS ya guys. Oke, nggak masalah ya, mau puasa pakai digistand nggak masalah guys. Kemarin saya udah jelasin ya. Yang penting minum yang banyak, sebanyak mungkin, sebisa mungkin ya. Di saat buka puasa ya nggak Pak? Kalau minum terus puasa ya nggak puasa namanya. Oke guys, sekian.